Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devania Rahma, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak dalam rangka penataan tiang kabel optik di sejumlah titik kota. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 22 April 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak dalam rangka penataan tiang kabel optik di sejumlah titik kota. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 22 April 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan estetika dan kerapian tata ruang perkotaan. Ahli muda penata jalan dan jembatan bidang bina marga DPUPR Kota Kediri, Sunarto, menjelaskan bahwa Kota Kediri saat ini tengah mengalami kondisi darurat kabel optik. Menurut Sunarto, penataan kabel optik ini dilakukan melalui pembinaan kepada para vendor. DPUPR mengundang seluruh penyedia layanan untuk mengikuti program pembinaan rutin yang telah dijadwalkan setiap bulan. Kegiatan pembinaan dan penataan kabel dilakukan 2 kali setiap bulan, yakni pada minggu pertama dan ketiga. Para vendor diarahkan untuk merapikan kabel-kabel yang tampak semrawut di sejumlah ruas jalan utama. DPUPR menargetkan agar ke depan hanya terdapat maksimal 4 tiang kabel optik untuk setiap titik lokasi. Namun, pengurangan ini akan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gangguan layanan. Setiap penyedia layanan awalnya ingin mendirikan tiang sendiri, namun kini DPUPR menegaskan bahwa pengasahan tiang baru tidak diperkenankan lagi apabila di satu titik sudah terdapat 4 tiang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan puluhan emak-emak mengamuk di depan kantor Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia di Desa Driorejo, Kecamatan Nguntoronadi, Magetan, Jawa Timur. Sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan puluhan emak-emak mengamuk di depan kantor Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia di Desa Driorejo, Kecamatan Nguntoronadi, Magetan. Mereka datang bukan hanya untuk protes, tapi juga membawa paksa Ketua Koperasi, Wawan Wandoyo, 50 tahun, ke kantor polisi dengan cara dibonceng motor, bahkan sampai bertiga. Dalam video yang beredar, terlihat Wawan Wandoyo sempat sempoyongan dan diduga pura-pura sakit saat hendak digiring keluar dari kantornya. Namun, aksi itu justru makin memicu kemarahan para nasabah yang sudah kehilangan kesabaran. Tanpa peduli, mereka tetap menyeret ke Polsek Nguntoronadi demi mencari kejelasan. Menurut para nasabah, masalah bermula dari tabungan yang seharusnya bisa dicairkan pada Februari 2025. Hingga kini, kantor Koperasi MSI masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Berdasarkan data, jumlah nasabah koperasi ini mencapai 2.200 orang, dengan total simpanan sekitar 7 miliar. Kasus dugaan penggelapan dana koperasi ini kini tengah dalam proses penyelidikan pihak Polres Magetan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa FUPPD Kabupaten Kediri menerima surat pemberitaan perkembangan hasil penyidikan SP2HP. Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa FUPPD Kabupaten Kediri menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP.
SP2HP tersebut merupakan balasan atas surat FUPPD tertanggal 12 Maret 2025. Kepada Ditreskrim Suspolda Jatim terkait permintaan surat perkembangan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proses pengisian, pencalonan dan pengangkatan jabatan perangkat desa Kabupaten Kediri tahun anggaran 2023. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep melakukan kunjungan silaturahmi ke Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana pada Kamis 24 April 2025. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep melakukan kunjungan silaturahmi ke Hanindito Himawan Pramana, Kamis 24 April 2025. Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati, Kediri, Bupati Kediri. Kaisang tiba sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Disambut langsung oleh Mas Dito, sapaan akrab Bupati Kediri. Kaisang hadir bersama jajaran pengurus DPW PSI Jawa Timur dan DPD PSI Kabupaten Kediri. Suasana pertemuan berlangsung santai dan akrab, jauh dari nuansa formal politik. Trabungsu Presiden Joko Widodo itu menegaskan bahwa obrolannya bersama Mas Dito tak membahas soal koalisasi atau strategi politik apapun. Justru sebaliknya, keduanya lebih banyak bertukar cerita ringan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan hobi masing-masing. Kaisang juga menitipkan harapan agar kepemimpinan Mas Dito di periode keduanya bisa membawa Kediri menjadi lebih baik. Sebelum berpamitan, Mas Dito mengajak Kaisang melihat salah satu benda sejarah berupa peta kuno berbahasa Belanda yang menggambarkan jejak sejarah Kabupaten Kediri. Peta itu disimpan secara khusus di Pendopo Panjalu Jayati. Sebagai informasi, dalam Pilkada Kediri 2024 lalu, PSI turut menjadi salah satu partai non-parlemen yang memberikan dukungan kepada Mas Dito. Mas Dito pun mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menyebut, hubungan baik antar partai harus tetap dijaga, terlepas dari perbedaan warna politik. TV melaporkan. Masih di berita Nusantara pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jumat Stein Mangli, Jember. Peristiwa tersebut langsung menghebohkan warga setempat. Jember, 22 April 2025. Kebakaran terjadi pada siang hari ini sebuah rumah yang terletak di Jalan Jumat Stein Mangli, Jember. Peristiwa tersebut langsung menghebohkan warga setempat. Petugas pemadam kebakaran yang cepat tanggap langsung diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Menurut informasi sementara, api diduga membesar dan tidak diketahui karena pemilik rumah yang tertidur saat kebakaran terjadi. Kondisi rumah yang terbakar cukup parah, dengan atap bangunan hangus tak tersisa akibat kobaran api yang cukup besar. Hingga saat ini, belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian material diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devania Rahma dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.